Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan tentang dasar-dasar matematika yang ada dalam mata kuliah teknik penghitungan zakat. Langsung saja, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nah, nama saya adalah Muhammad Alif Mantofani. Nanti disusul dengan Nur Hasanah dan Muhammad Alwi Khairuzat yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar-dasar matematika. Nah, saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar matematika menurut bahasa dari beberapa bahasa. Pertama, menurut bahasa Yunani itu matematika adalah matematikos, yang berarti ilmu yang dipelajari. Terus kemudian, orang Yunani itu menggunakan matematika nggak cuma untuk berhitung, tapi juga dia untuk digunakan dalam ilmu-ilmu yang lain, contohnya ilmu falak atau astronomi. Kemudian dalam bahasa Belanda, matematika itu disebut wiskunde, artinya itu adalah ilmu yang dipelajari. Kemudian dalam bahasa Arab, matematika itu disebut al-hisab. Al-hisab sendiri berarti artinya itu ilmu perhitungan. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya matematika itu adalah ilmu yang sangat sentral atau sering dipakai gitu ya. Atau dalam contoh sehari-hari kita sebagai umat muslim ya, kita sholat total ada 17 rakaat, dalam sehari ada 5 kali sholat. Nah, jadi kemudian kalau misalkan kita sholat berjamaah, pahala yang kita dapat akan dikalikan sebanyak 27 kali. Nah, itu semua adalah angka-angka dan teknik perhitungan dari matematika. Itu adalah contoh yang bisa kita dapat dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kayak Allah tuh memberikan sebuah ilmu matematika ini, harusnya kita sebagai umat muslim itu bisa mempelajarinya dengan baik, bukan malah menghindarinya, karena memang ilmu ini sangat kompleks. Langsung saja dijelaskan lebih lanjut oleh Nur Hasanah dan Muhammad Alwi. Pada mereka saya persilahkan. Saya Muhammad Al-Harayat akan mengajarkan materi tentang konsep matematika. Konsep matematika ayat tentang hitungan. Hitungan menunjukkan kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang terdapat di dalam lingkungan disebut elemen, unsur, atau anggota. Dalam surat Al-Waqiah ayat 7-10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun. Sadaqallahu alazim. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sekali golongan kiri itu, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Dan surat Al-Waqiah ayat 7-10. Selanjutnya ayat-ayat Quran tentang barisan. Barisan merupakan susunan bilangan-bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Dalam surat Al-Asy-Syaff ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Sadaqallahu alazim.
yang artinya telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat As-Saff ayat 1. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang bilangan cacah dan bilangan bulat. Ini terdiri dari 0 dan bilangan asli. Bilangan asli disebut dalam surat Al-Fajr ayat 2-3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr. Sadaqallahul azim. Yang artinya dan malam yang ke-10 dan yang genap dan yang ganjil. Quran surat As-Saff Al-Fajr ayat 2-3. Dalam 10 non terakhir yang dijelaskan masih non tersebut menunjukkan bilangan-bilangan matematika, khususnya bilangan cacah. Sedangkan untuk bilangan bulat dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna 'inal-laila wa ja'alna 'idan-nahara mubshiran litabtaghu fadlan min rabbikum wa ta'lamun 'adada as-sinina wal hisab. Kullu syai'in fassalnahu tafsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Surat Al-Isra ayat 12. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang bilangan pecahan. Allah sudah mensyariatkan kepada manusia akan pembagian harta waris atau faraid menggunakan konsep matematika, yaitu pecahan. Masalah faraid adalah masalah yang berkenaan dengan pembagian waris dan pembagian harta warisan bagi ahli waris menurut bagian yang ditentukan dalam Al-Quran. Untuk pembagian harta warisan perlu diketahui lebih dahulu berapa jumlah semua harta warisan yang ditinggalkan, berapa jumlah ahli waris yang berhak menerima, dan berapa bagian yang berhak diterima oleh ahli waris. Ayat di atas telah menjelaskan ketentuan bagi yang berhak diterima oleh ahli waris yang disebut dengan huruf muqaddarah. Ayat selanjutnya ayat Al-Quran tentang lingkaran dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yaquluna fatamma yafuna darum ma'idallahu bil-bid'ati. Sadaqallahul azim. Yang artinya kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Dan kemudian Baitullah surat Al-Hajj ayat
29. Di sini tolak merupakan salah satu fondasi, yaitu mengelilingi Ka'bah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tawaf adalah berjalan keliling dan membentuk lingkaran dan tidak akan sebanyak 7 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri sebelumnya. Menurut Muhammad Mashkur, meskipun belum ada definisi tunggal tentang matematika yang disepakati, akan tetapi dapat terlihat adanya ciri-ciri khusus atau karakteristik matematika. Antara lain, A. Memiliki objek abstrak. Matematika mempunyai kajian yang abstrak, walaupun tidak setiap abstrak adalah matematika. Dalam matematika, objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek-objek itu merupakan objek pikiran. Objek dasar meliputi 1. Fakta, 2. Konsep, 3. Operasi ataupun relasi, dan yang keempat prinsip. Dari objek dasar itulah dapat disusun suatu pola dan struktur matematika. B. Bertumpu pada kesepakatan. Simbol-simbol dan istilah-istilah dalam matematika merupakan kesepakatan atau konvensi yang penting. Dengan simbol dan istilah yang disepakati, maka pembahasan selanjutnya akan menjadi mudah dilakukan dan dikomunikasikan. Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma atau postulat, pernyataan pangkal yang tidak perlu pembuktian, dan konsep primitif atau pengertian pangkal yang tidak perlu didefinisikan. Aksioma diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pembuktian, sedangkan konsep primitif diperlukan untuk menghindarkan berputar-putar dalam pendefinisian. C. Berpola pikir deduktif. Berpola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. D. Memiliki simbol yang kosong dari arti. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometrik tertentu, dan sebagainya. Makna huruf dan tanda itu tergantung dari permasalahan yang mengakibatkan bentuk model tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan pemateri. Ya, ciri-ciri matematika yang selanjutnya ini adalah matematika harus jelas lingkup apa yang dibicarakan. Misalnya, jika lingkup yang dibicarakan itu adalah sebuah bilangan, maka simbol-simbol yang digunakan itu melambangkan sebuah bilangan. Dan begitu seterusnya. Ciri-ciri selanjutnya yang mungkin yang terakhir ya, ciri-ciri yang terakhir itu konsisten dalam sistemnya. Jadi mulai dari sistem perhitungan awal sampai di akhir semua konsisten. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Jadi tidak ada yang melenceng dari sistem seperti itu. Nah, dari fakta-fakta yang kita dapatkan sebelumnya dari rekan-rekan saya yang sebelumnya sudah menyebutkan ciri-ciri matematika tersebut, kita bisa dapat pemahaman bahwa matematika itu memiliki objek kajian yang abstrak dan konkret juga bisa. Kemudian kita bisa berpikir dengan pola deduktif ataupun induktif juga bisa. Nah, terus juga matematika memerlukan penalaran yang logis. Kemudian juga kita dilatih untuk teliti, dan ada beberapa unsur-unsur seperti
eh, aksioma, lemma, dan lain-lain seperti itu. Kemudian setelah kita lihat fakta matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan umat Islam seperti yang saya contohkan sebelumnya, dan setelah disebutkan beberapa ayat-ayat oleh rekan-rekan saya, itu memang ternyata matematika itu ada dalam diri kita gunakan sehari-hari seperti itu. Makanya oleh sebab itu janganlah kita enggan ataupun malas untuk belajar matematika, karena ternyata memang semua ini berkaitan dengan matematika seperti itu. Jangan beranggapan bahwa matematika adalah ilmu dari barat ataupun dari orang-orang kafir sehingga kita tidak usahlah belajar matematika, itu ilmu dari luar, jadi kita belajar tentang itu. Padahal ilmu falak ataupun ilmu astronomi yang kita pelajari tentang penanggalan hijriyah itu tidak lepas dari matematika seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan tentang dasar-dasar matematika. Kurang lebihnya mohon maaf dengan kendala-kendala yang terjadi saat ini, mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.